Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitos, mungkin situasinya masih sama. Saya akan storytelling lah, menceritakan salah satu kisah di salah satu daerah, mungkin di kota Cimahi lah. Seram, tapi ada ya seram, aneh, ada lucunya juga, ada kasihan juga ada. Kisah ini terjadi di salah satu daerah di dekat tempat tinggal saya juga, di kota Cimahi. Oke, sahabat mitos, pada dalam sebuah kisah dan sudah menjadi buah bibir di masyarakat, sempat menjadi buah bibir di masyarakat di salah satu daerah tersebut. Ada sebuah rumah yang menjadi buah bibir yang sangat hangat di masyarakat sekitar. Kisah tersebut nyata terjadi oleh sang pemilik rumah. Jadi di suatu daerah itu ada kayak perumahan seperti itu. Ada sebuah rumah. Cerita yang pertama, rumah itu masih diisi sama pemilik, ya, mungkin anak dari pemilik rumah tersebut. Di salah satu perumahan itu, setiap malam itu sering ada pedagang nasi goreng keliling yang memakai roda. Karena sudah terbiasa menjualan nasi goreng itu tiap malam mengelilingi perumahan tersebut untuk mencari pembeli. Hingga suatu malam si penjual nasi goreng itu ada yang membeli di salah satu sudut rumah tersebut dan memanggil yang penjual itu. Akhirnya si penjual nasi goreng itu berhenti. Keluarlah seorang perempuan dari salah satu rumah tersebut, memesan nasi goreng, dan si perempuan tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Setelah si tukang nasi goreng memasak nasi gorengnya, membuat nasi gorengnya selesai, si tukang nasi goreng tersebut memanggil-manggil kembali si perempuan yang memesan. Teh, atau mbak, ini nasi gorengnya sudah selesai. Tapi si pemesan tersebut tidak kunjung keluar dari rumah tersebut. Dikarenakan si nasi gorengnya sudah jadi dan piringnya pun dari rumah tersebut, si nasi goreng tidak pergi. Menunggu beberapa waktu dengan harapan ya segera keluar si pembeli tersebut. Tapi tak berapa lama datang seorang laki-laki naik motor dan hendak masuk ke rumah tersebut. Mungkin bagi pedagang nasi goreng ini kesempatan untuk memberikan pesanan nasi goreng yang dipesan oleh perempuan tadi. Nah, pas begitu si laki-laki itu mau masuk, si tukang nasi goreng manggil,
Mas atau Kang, ini pesanan nasi gorengnya. Nah, laki-laki tersebut bertanya, siapa yang pesan Mas? Tadi si mbaknya dari dalam rumah keluar pesen, ini udah jadi. Nah, disinilah letak keanehan yang pertama atau awal dari keanehan tersebut. Si laki-laki tersebut langsung merasa aneh. Kenapa aneh? Dia mengeluarkan kunci rumah dari dalam saku celananya. Loh, siapa yang pesen Mas? Ini kuncinya di saya. Gitu. Loh, tadi ada yang seorang perempuan pesen. Lah, nggak ada kok, di rumah nggak ada orang, katanya seperti itu, sahabat mitos. Ini kuncinya di saya. Nah, tapi pas diliatin sama si pemilik rumah yang memegang kunci tersebut, ternyata piring yang dikasih dari perempuan tersebut ke tukang nasi goreng itu ternyata memang piring yang ada di dalam rumah. Tanpa berpikir panjang, karena kasihan sama yang buat jualan nasi goreng tersebut, akhirnya dibayarlah sama seorang laki-laki yang mau masuk ke rumah tersebut. Dibayar dan dibawa masuk ke dalam. Mungkin dengan penuh tanya dan rasa keanehan, yang punya rumah ngelihat siapa yang pesan dari dalam rumah gitu. Apalagi seorang perempuan, karena di dalam rumah ini, karena si yang punya rumah itu kan ada memiliki beberapa rumah lah ya. Tapi piring yang dipakai pesan itu memang piring dari dalam rumah, modelnya, warnanya sama yang di dalam rumah, dan pas dihitung pun ya jumlah piring ya sama. Tanpa berpikir panjang ya dimakan lah, karena udah dibayar. Tapi mungkin karena rasa cuek yang punya rumah, ya udahlah, terserah mungkin kan, dia makan. Tapi kisah ini jadi buah bibir lah, siapa sebenarnya yang memesan nasi goreng tersebut. Ini benar-benar true story loh, kisah nyata, dan saya mendengar langsung dari si pemilik rumah tersebut, dan berharap ya besok lusa saya bisa ngobrol langsung di dalam kamera sama si pemilik rumah tersebut. Sangat aneh, rumah yang terkunci dari luar dan tidak ada perempuan yang mengisi rumah tersebut. Mungkin kalau full ya paling perempuannya hanya ibunya, karena anaknya 2, laki-laki semua, terus bapaknya, terus ibunya, hanya berempat. Tidak ada perempuan lain selain ibunya. Dan waktu kejadian tersebut, ibunya lagi tinggal di rumah yang satunya lagi. Ini benar-benar kisah nyata. Ada perempuan keluar dari rumah yang terkunci dari luar, membawa piring dari dalam rumah tersebut dan memesan nasi goreng, dan tidak pernah keluar lagi untuk mengambil pesanan tersebut. Dan ini bukan akhir dari cerita ini. Singkat cerita, serumah tersebut di rehab mungkin ya. Rumah tersebut direhab, diperbaiki kembali. Dalam proses pengerjaan, ada salah satu benteng rumahnya yang belum dicat. Si pemilik rumah kontrol pekerja pagi-pagi dari rumah satu pergi ke rumah yang tersebut, itu rumah yang satunya lagi. Dia naik ke atas. Pas di lantai atas ada sebuah tembok yang belum dicat, dan dia sangat terkejut
dan aneh, karena di salah satu tembok tersebut, karena belum dicat kan warna abu-abu lah, warna semen mungkin, ada sebuah gambar yang digambar pakai patahan genteng katanya. Gambar tersebut adalah gambar seorang perempuan. Dan si pemilik rumah tersebut bertanya sama yang kerja di sana, ini siapa yang menggambar ini? Tidak maksud untuk memarahi, cuman ingin tahu siapa yang menggambar ini. Dan tidak ada satupun pegawai bangunan tersebut yang mengakuinya, karena mereka tidak merasa menggambar sesosok perempuan. Tapi kembali kayak seperti cerita nasi goreng tadi, si anak pemilik rumah ya udahlah, nggak diperpanjang lagi, cuek lagi. Hingga bangunan selesai, sempat ditinggalin dulu, dan sesudah ditinggalin dulu kembali lagi dikosongin, dan semua keluarganya pindah ke rumah yang satunya lagi, agak jauh beberapa kilo dari rumah tersebut. Cerita aneh kembali lagi terjadi, hingga terjadi pada suatu malam ada mamang-mamang Gojek mencari nomor rumah yang tadi diceritakan. Lalu ada bapak-bapak malam itu lagi kumpul, lagi biasalah bapak-bapak kalau malam ngobrol, lagi bergibah ria mungkin ya. Si mamang Gojek nanyain, "Pak, kalau rumah ini sebelah mana? Saya mau nganterin pesanan makanan." Dan ada salah satu bapak-bapak yang bilang ke mamang Gojek itu, "Rumahnya di sebelah sana, tapi itu rumah kosong, karena pemiliknya tinggal di rumah yang satunya lagi." Dan si mamang Gojek pun menjelaskan, "Oh, ini ada kok yang pesen atas nama A gitu ke rumah tersebut." Nah, oh, kata bapak-bapak, mungkin si anak pemilik rumah sedang ada di lokasi tersebut, dan ditunjukkanlah lokasi tersebut oleh bapak-bapak itu di pojok arah ke depan, di pojok rumahnya. Lalu datang mamang Gojek di sana. Selang berapa lama si mamang Gojek balik lagi ke bapak-bapak yang tadi, "Pak, pesanannya diambil sama perempuan, masuk tapi nggak keluar lagi, dan nomornya udah nggak aktif lagi." Disitulah terjadi keanehan. Para bapak-bapak bertanya, "Loh, siapa perempuan di sana?" Gitu kan nggak ada anak perempuan di sana. "Tadi juga saya bilang kan rumahnya kosong." "Ya tapi ada ini," gitu kan. "Bayar enggak, dia cuma ngambil dan masuk dan nggak pernah keluar lagi." Akhirnya bapak-bapak pun kebingungan. Jangankan si mamang Gojeknya ya, yang udah pesenannya diambil, yang udah dibayar si mamang Gojek dan dibawa sama perempuan tersebut dan nggak pernah keluar lagi membayar. Malah 100 sekian lah, 100.000 sekian. Bapak-bapak kebingungan dan mamang Gojek pun kebingungan waktu itu. Besoknya menjadi berita hangat di lokasi tersebut. Wah, tadi malam rumah si A yang kosong itu ternyata ada orderan Gojek masuk ke sana.
ada yang ngambil seorang perempuan dan nggak pernah keluar lagi. Akhirnya berita tersebut sampai kepada pemilik rumah. Sang pemilik rumah pun datang. Entah sang pemilik rumah langsung atau pembantunya, saya lupa lagi. Tapi kalau nggak salah pembantunya lah, si Mbak yang datang. Dan si Mbak pun bilang ternyata di dalam rumah tersebut ada 3 buah dus makanan bekas makan. Dan waktu malam-malam pun si mama ngejeknya bilang bahwa orderannya itu sama juga. Akhirnya yang si pemilik rumah setelah mendengar berita dari si mbaknya itu datang juga ke sini menanyakan apa benar berita ini. Ternyata ya masyarakat membetulkan. Dan hingga akhirnya si punya rumah juga kesusahan mencari si mamang gojek tersebut yang sebenarnya ingin membayar orderan tersebut karena kasihan, merasa bertanggung jawab lah si yang pemilik rumah tersebut. Setelah itu pemilik rumah tersebut beberapa malam berikutnya datang ke saya menceritakan dan bertanya, bener gak sih cerita itu? Dan saya pun mengiyakan karena saya mendengar dari bapak-bapak, oh iya benar gitu. Dan akhirnya si pemilik rumah meminta tolong kepada saya untuk meruqyah rumah tersebut. Singkat cerita, sampai pada waktunya saya akan meruqyah rumah tersebut. Waktu itu sore hari. Yang awalnya saya menganggap remeh. Nah itulah sifat sombong yang harus kita jauhkan. Paling juga jin biasa lah. Jin biasa. Dan akhirnya saya pun sore-sore waktu itu saya, Denny, Wia, Imam, dan pemilik rumah waktu itu. Sore-sore waktu itu malah hujan kalau nggak salah, datang ke rumah, masuk ke rumah tersebut. Dan pas saya masuk, karena pertama saya masuk ke rumah tersebut, belum pernah masuk, mungkin yang dilihat sama mata batin saya pas masuk ke rumah itu, di dalam rumah itu sama si jinnya itu didesain seperti apa ya, buha lah, seperti sebuah buha, banyak lumut, banyak tumbuhan-tumbuhan dari pinggir. Saya pun kaget, sempat kaget, wah kok sampai segininya gitu kan. Yang awalnya saya menganggap udah gampang lah ngeruqyah rumah gitu. Itu sifat sombong saya dan sifat buruk saya waktu itu. Pas saya naik ke lantai 2, karena saya beranggapan lebih baik kita mulai dari lantai 2. Nah, dari lantai 2 baru kita turun ke bawah. Dan waktu itu ada salah seorang, dan saya pun sempat terbantu mungkin sama itu, namanya si Imam, dia indigo. Jadi dia bisa membantu lah, menjadi mata saya, karena dia bisa langsung berkomunikasi sama makhluk tersebut. Saya naik ke lantai 2 dan ternyata si makhluk tersebut udah turun. Saya di lantai 2 nyari, akhirnya nggak ada. Saya cari cek energinya, ternyata ada di bawah. Bahkan Denny lah sama Wia juga sempat pusing waktu itu pas saya suruh azan di beberapa sudut rumah tersebut. Saya kejar ke bawah, ternyata ada di sebuah lukisan perempuan. Si makhluk tersebut bersembunyi di sana. Waktu itu saya ambil air yang ya sudah dibacain doa, karena kita selalu meminta sama Allah. Saya cipratkan ke lukisan tersebut, akhirnya dia keluar dan melawan. Nah,
dia melawannya dengan suaranya, dia mengeluarkan energi perlawanan dengan suaranya. Tertawa, melengking sangat keras sambil melayang gitu. Sambil melayang, dan tawanya itu mengeluarkan energi sangat pengap waktu itu. Akhirnya atas pertolongan Allah, alhamdulillah bisa dikendalikan. Dan ternyata waktu itu yang saya gambarkan pas dia melakukan perlawanan, karena saya masih terbayang sampai sekarang, dia bergaun putih, bukan baju biasa kain lah seperti kuntilanak biasa, tapi gaun putih, rambutnya itu keriting panjang, keriting. Dia itu tertawa melengking, wah, nah, itu mengeluarkan energinya perlawanan waktu itu. Dan ternyata sosok itu adalah yang ada di gambar yang tadi diceritakan, yang gambar perempuan tadi, rambutnya seperti itu, keriting ke pinggir. Tapi pas kalau beli nasi goreng katanya perempuan cantik biasa, nggak seperti itu. Alhamdulillah atas pertolongan Allah, di akhir cerita ini waktu itu terselesaikan, dan tidak pernah ada lagi, dan jangan ada lagi cerita mamang gojek atau tukang nasi goreng dipanggil lagi di rumah kosong tanpa dibayar, karena kasihan. Alhamdulillah setelah itu tidak ada lagi, telah Allah bereskan, telah Allah bersihkan. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada lagi terdengar cerita-cerita tentang rumah tersebut. Mungkin Sobat Mitos cukup sekian cerita dari rumah tersebut. Dan jika ada sahabat mitos yang memiliki cerita seperti tadi, boleh tinggalkan nomor yang kita bisa hubungi via WhatsApp di komen. Jika memang ingin langsung dibersihkan, kita selalu berusaha meminta kepada Allah, kita bantu. Dan atau untuk kalian langsung ingin bercerita, tinggalkan nomor WhatsApp, kita akan mengorek cerita itu dari kalian. Dan mudah-mudahan kisah yang sangat menyeramkan ini bisa terbawa ke alam mimpi kalian mungkin ya. Karena cerita ini sangat berbayang, apalagi nanti sudah video ini ditayangkan, ada dibantu dengan gambar-gambar yang saya kiaskan lah. Oke, sahabat mitos semua, untuk cerita ini saya cukupkan sampai di sini saja. Jika ada yang melihat video ini si pemilik rumah tersebut, saya tidak bermaksud untuk menceritakan sesuatu yang buruk tentang rumah tersebut. Karena jika rumah terlalu lama dibiarkan kosong, maka akan dihuni oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dan mudah-mudahan besok lusa sang pemilik rumah bisa kita ajak ngobrol langsung, karena ada banyak kejadian yang belum saya ceritakan di sini, tapi alangkah baiknya jika langsung dengan sang pemilik rumah. Oke sobat mitos, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki serta berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.